أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Salah satu rukun iman itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal yang baik dan yang buruk. Yakin dengan takdir Allah bahwa 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, 120 hari ketika umur kita di perut ibunda kita, itu sudah ditetapkan yang namanya takdir. Rizki kita udah ditulis. Yakin bahwa yang memberi rizki, yang menghalangi dari rizki, itu Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga perlu yakin bahwa ketentuan Allah, pengaturan Allah buat manusia itu lebih baik daripada pengaturan kita. Kita kan maunya, oh ana maunya gini, ana maunya gini. Tapi Allah nggak kasih. Ketika engkau yakin Allah lebih tahu, Allah lebih faham dengan yang jadi maslahat buat dirimu, engkau akan tenang. Makanya selesai sholat, di antara doa yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, nggak ada yang bisa menghalangi apa yang kau kasih. Nggak ada. Kalau seluruh orang di rumah sakit mau menghalangi engkau dari sesuatu yang Allah akan berikan, nggak akan mampu dia menghalangi. Sebaliknya, wala mu'tiya lima man'at. Nggak ada yang bisa ngasih kalau Allah mengatakan tidak. Nggak ada. Aturan itu aturan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita perlu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Tatkala kita mendapatkan sedikit, yakin Allah lebih ngerti dengan yang kita butuhkan. Tapi kurang, Ustaz. Anak ini ada tunggakan, anak ini ada ini, ada anak ini itu. Engkau katakan alhamdulillah. Tapi anak punya beban, anak punya tanggungan. Oke, engkau angkat tangan, minta ya Allah, ringankan bebanku ya Allah, lunasi hutang-hutangku ya Allah. Tapi tetap jiwanya qanaah. Tidak melihat fulan, oh Masya Allah, fulan dapat kekayaan. Dari mana fulan mendapatkannya? Kita tahu malaikat sempat nggak setuju dengan penciptaan kita manusia. Coba kita baca ceritanya di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku. fiha nggak nyambung ya. Fiha wa yasfikud dima. Nah, Yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu. A-nya nggak nyambung sama waw. Wa yasfikud dima'a wa nahnu. Nah, Wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. lak berhenti. Kalau berhenti, wa nuqaddisu lak. Wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lanya panjang, ma la ta'lamun. Ma la ta'lamun. Ahsanti. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allahu Akbar jemaah. Ini yang seharusnya menjadikan kita qanaah. Allah tahu, kita nggak tahu. Kita kalau ngikutin syahwat kita, ya maunya kita dapat banyak gitu loh. Bicara rezeki, kalau kita ngatur rezeki kita sendiri, oh ana maunya satu hari dapat 1 miliar. Taib, kira-kira antum jadi apa kalau satu hari punya 1 miliar? Gajinya satu hari 1 M. Ahibati fillah.
Ada banyak hal yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini, tapi itu baik buat kita ternyata. Dan banyak hal yang kita sukai ternyata buruk buat kita. Kenapa? Allah tahu, kita nggak tahu. Kita itu hanya mengetahui mana yang kita sukai, mana yang tidak kita sukai. Baik buruk, kadangkala lupa kita. Berapa banyak orang yang mengkonsumsi makanan yang dia sukai ternyata jadi penyakit buat dia dan mengantarkan dia opname di rumah sakit. Padahal dia sukai. Ya Allah. Maka di sini seorang hamba kalau ingin dapat qanaah, dia harus ridho dan yakin Allah yang mengatur. Ya, ngatur rizki, membagikannya buat dia. Allah lebih tahu dia cocoknya berapa dia dapat. Allahu Akbar. Ya. Kemudian nih di surat Asy-Syura ayat 27. Coba kita baca. Surat Asy-Syura ayat 27. Nah. Walau basatallahu rizqa li ibadihi. Pokoknya nggak panjang ya. Walau basatallahu rizqa. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghu fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu bi ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Oh, lihat tuh. Allah yang lebih tahu antum cocoknya dapat berapa. Kalau dikasih keluasan rezeki, ya habis sudah. Karena harta itu punya efek samping buruk. Maka Allah Maha tahu dengan hamba-hambanya. Oleh karena itu rezekinya orang nggak sama. Ada orang-orang yang diluaskan rezekinya karena Allah tahu ini orang cocok. Kalau diluaskan rezekinya, manfaat buat dia. Ada orang-orang yang dikasih miskin sama Allah. Awalnya kaya dibikin miskin sama Allah. Karena itu baik buat dia. Sebagaimana dalam sebuah asar disebutkan ya, bahwa ada di antara hamba-hambaku yang tidak dapat memperbaiki dia kecuali kekayaan. Kalau aku kasih miskin, rusak dia. Kalau aku kasih miskin, dia jadi rusak. Tapi ada hamba-hamba yang nggak cocok dia kecuali kalau dikasih miskin. Dikasih kaya, rusak dia. Maka antum harus selalu yakin. Allah itu khabirun basir. Allah itu maha mengetahui secara detail dan maha melihat. Bicara contoh nih. Anak tuh rezeki. Kita lihat ada orang yang nggak dikasih anak. Ada yang anaknya cuma 1. Ada yang anaknya 2. Ada yang anaknya 20. Kok bisa kayak gitu ya? Siapa yang ngatur? Lillahi mulkus samawati wal ard. Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi. Ya Allah, kita ini milik Allah SWT. Sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik. Sesuatu yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Allah nggak kasih. Tapi engkau selalu yakin Allah itu maha baik. Allah itu arhamur rahimin. Allah turunkan rezeki dengan ukuran, ditaker. Ya, ada dosisnya. Nah, kalau bicara rumah sakit bicara dosis. Kenapa orang ini kalau dikasih dosis tinggi? Iya, kalau dikasih dikit nggak berguna. Kasih dosis tinggi dia. Tapi ada orang yang ketika dosisnya ditinggikan, tambah parah dia. Lalu siapa yang tahu itu? Dokter lah. Oke lah, dokter punya ilmu itu. Dia ngatakan ini dosisnya berapa? Dosisnya 500 miligram. Ya. Ini dosisnya sekian. Ini dosisnya sekian. Kenapa? Kalau ditambahin berbahaya, kalau dikurangin nggak bermanfaat. Itu kira-kira kehidupan kita. Kenapa antum kok dibikin miskin? Kenapa fulan kok dibikin kaya? Tapi yang jelas, kaya miskin ujian dari Allah. Nanti
di surga, baru itu balasan untuk amalan yang kita kerjakan. Jadi itu yang pertama. Beriman dengan takdir Allah, ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jal, berbaik sangka dengan Allah, engkau akan dapat qanaah.